Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan anak-anak ramai melakukan cuci darah atau hemodialisis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Ketua Umum PP Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. Piprim Basarah Yanwaso, mengatakan bahwa terkait banyaknya anak-anak yang melakukan cuci darah disebabkan karena anak-anak remaja usia 12 hingga 18 tahun beresiko mengalami kerusakan ginjal. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh IDAI. Diketahui 1 dari 5 anak remaja saat dilakukan cek urin didapati hematuria dan proteinuria, yaitu di mana ditemukan adanya darah dan protein dalam urin. Ini menjadi salah satu indikator awal kerusakan ginjal. Lebih lanjut, Dr. Piprim mengatakan temuan ini menunjukkan gaya hidup anak-anak Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah hobi minum kemasan. Seiring banyaknya anak yang mengkonsumsi minuman kemasan berpemanis, membuat tren hemodialisa atau cuci darah di usia muda meningkat. Pemirsa, viral di media sosial, banyaknya anak-anak yang melakukan cuci darah di beberapa rumah sakit di Indonesia, khususnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, di mana masa depan anak-anak Indonesia harus menghadapi isu kesehatan yang krusial. Tidak hanya gagal ginjal, diabetes pun menghantui kondisi anak-anak kita saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, tercatat terjadi peningkatan 70% dalam kasus diabetes pada anak-anak. Apakah saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak dan juga apa yang dikonsumsi oleh anak-anak? One on One kali ini akan membahasnya dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah, bersama saya, Samuel Purba. Halo dok, apa kabar dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat dok? Baik, nampaknya sangat ini sekali nampaknya. Apa sehat sekali nampaknya Dokter Piprim ini memang. Ya kita kan banyak aktivitas, jadi harus selalu bugar lah untuk melayani. Dan memang selalu menyiapkan alat-alat ini khusus di ruangan ya, karena memang jarang sekali menemukan dokter yang memang punya alat olahraga sendiri di ruangannya dia. Ya, saya punya konsep prinsip ya, bahwa olahraga itu harus bisa di mana aja, kapan aja. Jadi nggak perlu ada tempat khusus dan waktu khusus. Makanya di ruangan kerja saya juga saya siapkan beberapa alat supaya bisa tetap olahraga. Dan memang menyempatkan waktu berarti ya dok? Iya. Baik dok, ini pengen ngobrol-ngobrol soal yang lagi viral nih, soal apa cuci darah pada anak. Boleh kita ngobrol sedikit? Ayo kita di ruangan sana. Oke, baik. Silakan dok. Tadi datang dengan skuter dok, memang hidup sehat. Dan sebelumnya memang ada tindakan intervensi, kalau nggak salah dok. Itu boleh cerita sih dok? Iya, karena saya kan memang konsultan jantung anak ya. Jadi pelayanannya adalah biasanya mengobati anak-anak yang penyakit jantung bawaan.
Oke, itu kasusnya sering. Sering kira-kira 1 dari 100 bayi Yang lahir lahir. hidup itu ada penyakit jantung bawaan. Baik. Tapi itu another case. Saya masih ingin berbicara terkait dengan yang viral sekarang di media sosial, Dok. Boleh ya, Dok? Boleh? Baik. Ayo, silakan. Oke, Dok. Baik, aduh. Ya, silakan. Makasih, Dok. Soal yang lagi viral, Dok. Iya. Terkait dengan pemberitaan yang memang sebenarnya kalau orang mengatakan bahwa yang berada di RSCM itu yang cuci darah 60 orang seperti itu. Di daerah lain pun seperti itu. Ada juga bukan lonjakan ya, tapi pemberitaan seperti itu. Di Jawa Tengah juga ada. Dokter melihatnya seperti apa? Iya. Jadi kalau kita lihat yang beredar di medsos itu kan, Ya. itu kan memang dia melihat ada anak-anak yang banyak kemudian berkumpul dilakukan hemodialisis ya, cuci darah ya. Nah kalau kita lihat kasusnya di RSCM kan memang rumah sakit rujukan. Jadi dan di RSCM itu ada satu unit yang khusus untuk hemodialisis anak aja. Jadi satu tempat itu. Makanya kalau orang datang ke situ ya ngelihat banyak banget anak kecil cuci darah ya. Memang sebetulnya kalau kita mau lihat objektif kan kita mesti lihat bagaimana laporan para ahli ginjal anak di seluruh Indonesia seperti apa ya. Dan teman-teman di berbagai daerah itu tidak banyak melaporkan lonjakan kasus yang signifikan sebetulnya untuk kasus cuci darah. Jadi kasusnya sih ya wajar-wajar aja. Hanya kalau di RSCM dikumpulkan ya kelihatan jadi banyak gitu. Tapi misalkan kayak pemberitaan yang sekarang beredar tidak hanya di RSCM karena memang Dr. Piprim adalah Ketua IDAI, asumsinya adalah bahwa mungkin informasi yang beredar di daerah pun itu harusnya mungkin diketahui oleh IDAI misalkan seperti itu. Apakah memang seperti itu adanya? Lalu apakah dengan angka-angka yang saat ini beredar itu masih normal sebenarnya menurut dokter? Ya, biasanya kan kami ada rapat rutin dengan para ketua IDAI cabang ya. IDAI itu punya 30 cabang di seluruh Indonesia dan kita ada 5.000 anggota dokter anak. Dengan pakar ginjal anak itu ya kira-kira semuanya tuh hampir 40 lebih ya. Dengan yang sedang pendidikan tuh kira-kira 50 lah ya. Yang berkecimpung di bidang ginjal anak. Yang konsultannya sendiri baru 39 sebetulnya. Jadi memang masih sedikit. Ini dari 5.000? Dari 500.000 semua 5.000 dokter? itu dokter anak secara umum. Iya, betul. Ya. Yang kan nanti dokter anak itu ada yang ngambil subspesialis. Ya, konsultan ginjal anak, jantung anak. Kalau saya kan jantung anak konsultannya. Teman-teman yang konsultan ginjal anak ini memang lebih sedikit lagi. Jadi baru 39 yang konsultan. Tapi nanti ada fellow yang di bawahnya dan sedang pendidikan juga. Mungkin ya kira-kira 50-an lah. Itu pun masih dikit hitungannya? Itu masih sedikit ya, kurang. Mungkin kita butuh 10 kali lipatnya lah dari itu. Terkait dengan yang terjadi di daerah, apakah hal tersebut berlaku dengan hal yang sama di RSCM? Maksudnya adalah di RSCM mengatakan adalah rujukan dari rumah sakit lainnya. Apa hal tersebut juga berlaku juga di daerah? Rujukan juga kah atau ada fenomena sendiri, Dok? Jadi kalau ada kasus yang mendadak, kasus yang akut ya, biasanya teman-teman di IDAI cabang itu akan mereport. Karena kita kan ada pertemuan rutin tuh. Ini contohnya kasus yang gagal ginjal akibat DEG tahun lalu. Iya, betul. Nah itu teman-teman cepat tuh laporannya. Ini kok ada kasus anak mengalami gagal ginjal, nggak ada urin. Kemudian beberapa hari kemudian tiba-tiba cepat meninggal gitu ya. Nah yang begini ini melaporkan ini jadi satu fenomena ya, bareng-bareng. Itu untuk yang kejadian ini nggak ada. Itu biasa aja gitu, wajar aja lonjakan kasusnya. Yang saat ini beredar seperti itu ya? Iya, yang untuk cuci darah itu lonjakan kasus yang secara akut nggak ada. Tapi sebenarnya Dok, berapa sih angka yang
bisa orang bisa bilang ini adalah angka yang normal, masih takaran normal. Ini sudah mulai waspada, ini sudah berbahaya. Ada nggak sih tolak ukurnya, Dok? Ya biasanya kalau kita lihat kan tren jumlah kasus yang dilaporkan ya. Kalau kita mengacu data yang tahun kemarin, itu kan sebulan tuh ada misalkan laporan 1, 2 ya. Itu kumulatifnya memang bisa jadi banyak ya, kumulatif. Tapi waktu kasus EGD itu di bulan Agustus kalau tidak salah, itu langsung tiba-tiba laporannya misalkan puluhan, 40 gitu. Terus tiba-tiba nanti ada ujungnya tuh sampai 200 gitu ya. Itu kan banyak banget gitu. Nah untuk yang kasus sekarang ini nggak ada. Nggak ada laporan. Itu laporannya wajar aja gitu. Hanya karena dikumpulkan di satu tempat, jadinya memang banyak kelihatannya. Dan itu kumulatif. Karena anak yang sekali cuci darah, itu kan cuci darah lagi, terus berulang gitu. Seminggu 2 kali. Dan ketika dia sudah terkena gagal ginjal terminal, tahap akhir itu, memang mesti cuci darah terus. Jadi kasusnya kumulatif. Bukan seperti demam, diobatin sembuh, bukan. Dia begitu kena cuci darah, terus dia akan mengalami itu. Dan kalau dikumpulkan, kumulatifnya jadi banyak gitu. Dok, berarti apakah yang terjadi atau bukan gini, apakah cuci darah itu normal bagi anak-anak saat ini? Iya. Jadi begini ya, kan gangguan ginjal itu ada beberapa tahap ya. Ada yang tahap awal, sampai tahap terminal ya. Nah tahap terminal yang sudah fungsi ginjalnya rusak banget ya, itu memang perlu dilakukan dialisis atau cuci darah, baik hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Peritoneal itu cuci darahnya lewat peritoneal atau selaput perut ya. Nah dari data yang ada ya, dari semua kasus cuci darah pada anak itu sekitar sepertiganya, 35% itu karena kelainan bawaan ginjal. Jadi sejak lahirnya memang dia sudah punya masalah ginjalnya. Ya, baik itu misalkan ada kista atau ginjalnya kecil nggak terbentuk, kira-kira seperti itulah. Jadi memang anak yang seperti ini ya wajar kalau di usia dia masih muda banget ya. Mungkin ada yang balita ya, ada usia SD itu sudah harus cuci darah gitu. Tapi sepertiga yang lainnya biasanya usia lebih besar. Misalkan akibat autoimun seperti lupus misalnya. Itu biasanya anak-anak perempuan yang banyak ya, dengan usia-usia yang sudah remaja, sudah agak besar. Dengan lupus yang udah sekian lama dan kemudian ginjalnya mengalami kerusakan. Ada lagi karena misalkan gangguan glomerulus ya, seperti sindrom nefrotik ya, yang anaknya suka bengkak-bengkak di kelopak mata, di kantung kayaknya juga bengkak, kencingnya keruh ya. Kencingnya keruh itu juga bisa ada sebagian yang kemudian mengalami perburukan dan butuh cuci darah. Nah, sebagian lagi nih yang akibat mungkin karena gaya hidup yang nggak sehat tadi. Ya. Biasanya ini anaknya lebih besar, disertai dengan obesitas, ada diabetes, ya. Jadi karena memang lifestyle yang memang nggak bagus dan kemudian lama-kelamaan ginjalnya mengalami kerusakan. Ya. Berarti apakah kalau kita mengklasifikasikan dengan yang mungkin masih umur 1 sampai 5-10 tahun ya misalkan, atau mungkin yang dari benar-benar bayi seperti itu ya, apakah memang ini berbanding lurus dengan tingkat kelahiran misalkan semakin banyak yang lahir, semakin banyak probabilitas itu terjadi. Iya. Apakah dengan bawaan, apakah itu juga menjadi tanggung jawab orang tuanya seperti itu dalam melahirkan anak yang mempunyai penyakit ginjal seperti itu? Jadi gini, itu given ya. Oke. Ya. Seperti kalau di bidang jantung kan, misalkan kira-kira 1 dari 100 bayi itu kan ada ya. Kalau dari ginjal mungkin lebih sedikit lagi ya. Ada namanya congenital anomaly of kidney and urinary tract. Ya, kita nyebutnya singkatan CAKUT gitu ya. Congenital anomaly of kidney and urinary tract. Gitu. Nah itu memang bermasalah dari sejak lahirnya. Ya. Dan ini memang ya salah satu upayanya adalah dengan dialisis tadi, mungkin kalau memang masih layak dia butuh transplantasi ginjal. Seperti itu.
Berarti gini, kalau untuk case yang itu berarti tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika mengandung, atau apakah memang ada habit orang tua yang mempengaruhi hal tersebut, Dok? Tidak ada. Jadi itu given, dan memang tugas orang tua adalah mengenali sedini mungkin, dibawa ke dokter, dan kemudian dilakukan tata laksana yang optimal, yang proper tata laksananya. Ya. Jangan sampai anak kemudian dibiarkan gagal ginjal akut, mengalami keracunan uremi, dan kemudian bisa meninggal yang seharusnya masih bisa ditolong kalau orang tua mengenali dengan baik gitu kira-kira. Oke, mengenali dengan baik ini gimana, Dok, caranya, Dok? Ya, orang tua harus tahu tanda-tanda ginjal dan saluran kemih yang sehat gitu, misalkan ya, seperti jumlah urinnya. Kemudian juga biasanya kalau untuk penyakit yang kronik itu patokannya sederhana sebenarnya, buku KIA. Jadi kita bisa melihat kurva pertumbuhannya. Ya, seperti kenaikan berat badannya, ya, panjang badannya. Itu adalah parameter awal untuk orang tua bisa menilai anak saya ini tumbuhnya masih bagus nggak, on the track nggak. Kalau dia ada penyimpangan di situ, nah ini wajib dicari tahu. Dia konsultasi ke dokter anak terdekat. Nanti mungkin perlu dilakukan general check up buat anak itu untuk kecurigaan ke arah sakit ginjal misalnya gitu. Oke, ini kasarnya stunting seperti itu ya, Dok? Apakah itu bisa menjadi tolak ukur stunting, bisa dijadikan tolak ukur anak ini bisa kemungkinan menderita gagal ginjal seperti itu, Dok? Ya, jadi kan salah satu definisi stunting adalah perawakan pendek akibat nutrisi atau penyakit kronik kan? Ya kan, penyakit kronik. Nah, kalau dia usianya masih di bawah 5 tahun, anaknya udah pendek, lebih pendek dari umur seharusnya. Tapi nggak hanya pendek, kalau anak gangguan ginjal tahap akhir tuh nanti disertai pucat, anemia, ya, kemudian anak juga lesu, ya, urinnya juga bermasalah, ya. Nah itu stunting karena penyakit kroniknya, gitu kira-kira. Stunting karena penyakit kroniknya, bukan semata-mata karena malnutrisi. Iya, itu maksud saya. Iya. Berarti bahwa ada something is wrong di tubuh anak itu gitu, bukan cuma karena malnutrisi seperti itu. Betul. Oleh karena itu parameter yang sederhana tapi cukup berguna ya, itu adalah kurva tumbuh kembang. Nah, makanya orang tua itu harus bisa menggunakan, itu kan setiap orang tua punya buku KIA yang pink gitu kan ya. Tinggi terus ada ibu dan ada anaknya. Iya. Nah itu betul-betul sangat berguna untuk deteksi awal berbagai masalah pada anak. Tinggal di checklist di situ. Nanti kalau memang ada istilahnya ada yang menyimpang, dia bisa menghubungi dokter anaknya untuk sama-sama mengecek ini anaknya masalahnya apa gitu. Oke. Berarti kalau boleh disummary sedikit untuk case yang ini, Dok, apakah berarti yang beredar saat ini, yang viral di media sosial, bahwa ada peningkatan jumlah anak yang mengalami gagal ginjal atau harus melakukan cuci darah, apakah hal itu benar atau tidak? Lalu apakah misalkan kayak tahun lalu tadi ada salah satu faktor yang menentukan, faktor eksternal, bahan-bahan yang kebetulan masuk ke bayi-bayi itu yang menjadi penyebabnya. Apakah itu terjadi juga saat ini, Dok? Jadi kalau disebutkan ada lonjakan kasus yang signifikan pada masalah ginjal anak ini, enggak. Karena pada faktanya teman-teman pakar ginjal anak di daerah itu nggak melaporkan lonjakan kasus secara mendadak ya, secara akut. Jadi jumlah kasus itu masih wajar. Wajar dalam arti ya memang akan ada bayi atau anak yang memang mengalami kelainan bawaan ginjal, gitu, pada saat dia lahir. Nah ini kalau dikumpulkan di satu rumah sakit, mengalami cuci darah, dan cuci darahnya terus seumur hidup, kan jadi kumulatifnya banyak. Terekspos lah seperti itulah kasarannya ya. Gitu. Baik. Tahan dulu, Dok. Pemirsa, kita masih akan berbincang dengan Dr. Piprim terkait dengan mungkin masalah yang harus dihadapi anak-anak zaman sekarang dan juga orang tuanya. Tetaplah bersama kami di One on One.
Gagal ginjal kronis adalah penyakit yang ditimbulkan oleh penurunan fungsi ginjal. Akibatnya, ginjal tak bisa menjalankan tugasnya dengan optimal seperti menyaring zat sisa dari dalam tubuh, memproduksi sel darah merah, dan mengatur kadar garam di dalam darah. Kebiasaan buruk yang dapat merusak ginjal, kurang minum air putih, konsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan, mengkonsumsi makanan tinggi garam, sering memakan produk makanan olahan. Gejala gagal ginjal yang harus diwaspadai: pembengkakan edema pada wajah, tangan, kaki, dan perut, perubahan dalam frekuensi dan warna urin, penurunan nafsu makan dan mual, nyeri punggung dan perut, mengalami tekanan darah tinggi, kulit pucat, dan gatal. Jika ditemukan gejala-gejala tersebut pada anak, terutama bila Anda pernah mengalami gagal ginjal atau memiliki keluarga dengan riwayat gagal ginjal, segeralah bawa anak Anda ke puskesmas atau rumah sakit. Ya, masih bersama kami di One on One dan masih bersama Dr. Piprim Basarah. Dok, dengan tadi yang sudah kita bahas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh para orang tua untuk mencegah gagal ginjal atau kemungkinan untuk cuci darah pada anak-anaknya? Iya, baik. Tadi kalau masalah ginjalnya bawaan, Yes. ya, orang tua yang harus dilakukan adalah memonitor dan mendeteksi awal, serta membawa berobat ke dokter anak sedini mungkin, supaya dia masih bisa ditata laksana dengan baik ya. Tapi kalau untuk yang masalah kerusakan ginjal karena gaya hidup, mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Jadi karena penyebabnya adalah lifestyle, maka penanganannya juga dengan gaya hidup. Oke. Gitu kan? Jadi ada setidak-tidaknya ada 7 hal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjaga supaya ginjal anaknya tetap sehat. Ya. Yang pertama adalah jaga jangan sampai anaknya mengalami obesitas. Oke. Ya, karena obesitas ini biang kerok berbagai penyakit metabolik, baik itu nanti ke kardiometabolik ya, serangan jantung, ke diabetes maupun ke gagal ginjal terminal. Ini kalau ada masalah obesitas, ini orang tua mesti pertama mencegah dengan pola makannya, pola geraknya, ya. Itu sangat penting lah. Kalau ada obesitas itu big no gitu. Oke. Anak obes, soalnya kalau anak itu obes, nanti biasanya remajanya juga berlanjut obes. Tapi timelinenya tuh kapan, Dok? Buat tahu anak ini obesitas. Bagaimana orang tua harus tahu, oh ini ketika anak saya umur 5 tahun misalkan, kan kadang-kadang orang berpikir gemuk ketika anak kecil nggak masalah, sehat gitu loh. Nanti gede dia bisa olahraga lah, atau ketika dia besar mungkin akan pas porsi badannya seperti itu. Yeah. Nah itu bener nggak sih sebenarnya hal-hal tersebut? Ya, itu pentingnya lagi buku KIA. Oke. Jadi anak obesitas juga bisa kelihatan dari kurva pertumbuhannya, ya, Okay. terutama indeks massa tubuhnya, atau nanti berat badan berdasarkan tinggi badan atau panjang badannya. Itu di kurva KIA itu kelihatan. Okay. Kalau anak yang stunting tadi ekstrim ke bawah, ya kan? Kalau yang obesitas nanti berat badannya itu yang ekstrim ke atas. Ya, semuanya itu nggak bagus. Iya. Baik miring kanan, miring kiri nggak bagus. Dia harusnya selaras dengan kurva pertumbuhannya. Ya, oke. Satu, masalah obesitas ya. Yes. Yang kedua, masalah olahraga. Ya. Karena olahraga yang teratur dengan intensitas yang cukup, ya, jumlah dosisnya juga cukup, itu ketika dilakukan oleh siapa saja sebetulnya, ya, termasuk anak-anak dan remaja, itu akan menjamin kesehatan berbagai organ tubuh termasuk ginjal. Oke. Kita bisa bayangkan kalau anak itu rutin olahraga intensitas sedang sampai tinggi secara reguler, dengan sesekali itu denyut jantungnya berdegup cepat, ya, peredaran darahnya cepat gitu, itu kan akan membuat
racun-racunnya yang ada juga bisa diluruhkan, imunitasnya membaik dan sebagainya, ya. Mencegah obesitas juga. Oke. Yang ketiga, minum air putih, biasakan. Ya, karena air putih ini adalah sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, mencegah dehidrasi dan untuk metabolisme berjalan dengan baik. Jaga jangan sampai dehidrasi. Keempat, cegah semaksimal mungkin jangan sampai anak kita itu banyak minum manis. Atau yang mengandung pemanis yang banyak pada minuman kemasan, baik itu botol maupun gelas. Ya. Itu kan kalau kita ke minimarket ya, kanan kiri di botol pendingin, di lemari pendingin itu kan semuanya minuman manis itu, coba lihat. Betul, ya kan? Betul banget itu, saya tahu banget itu. Pemanisnya itu biasanya high fructose corn syrup namanya. Jadi sirup jagung yang tinggi fruktosa. Ini pemanis yang luar biasa, bisa menyebabkan berbagai penyakit metabolik di dalam tubuh anak kalau diminum secara berlebihan. Dan bahayanya minuman manis seperti ini adalah dia adiksi ya. Iya, kecanduan seperti itu. Ya, karena lezat itu, jadi pingin lagi. Belum lagi nanti lonjakan gula darah, melonjak tinggi, anaknya seger. Begitu habis melonjak tinggi dia menukik tajam, sugar crash. Dia kemudian lemas, ngantuk, kadang-kadang uring-uringan. Dia butuh minuman manis lagi untuk bikin seger lagi. Itu antara sugar rush dan sugar crash ada ya berarti ya, Dok? Iya. Jadi ada sugarnya naik, roller coaster. Sugar crash. Pada saat sugar crash itulah yang dia bikin masalah dan butuh minum lagi. Kemudian yang berapa tadi? Selanjutnya ada 6 apa ya kalau nggak salah. Batasi garam ya. Batasi garam. Tadi kan batasi gula, batasi garam. Jadi garam memang nggak boleh terlalu banyak, terlalu over ya, dibatasi. Kemudian ada lagi obat-obatan. Obat-obatan itu jangan sampai orang tua itu membiasakan anak-anaknya minum obat-obatan tanpa indikasi. Ini indikasi penyakitnya seperti itu? Iya, misalkan pusing sedikit boleh obat di warung diminum. Jadi terlalu banyak minum obat-obatan yang ada potensi merusak ginjal. Jadi memang nggak semua obat merusak ginjal, tapi ada obat-obat tertentu, terutama obat-obat biasanya yang untuk meredakan nyeri. Itu kalau diminum terus ya, itu bisa merusak ginjal. Atau antibiotik tertentu juga ada yang nephrotoxic ya. Nah, yang juga yang nggak kalah penting terakhir adalah rajin-rajin melakukan check up. Check up karena penyakit ginjal itu seringkali terdeteksi sudah terlambat, sudah sangat late ya. Sudah akut lah sebenarnya seperti itu ya. Kronik. Kalau akut itu mendadak, kalau kronik itu sudah lambat, sudah lama terjadi dan akhirnya nggak ada yang bisa dilakukan kecuali transplantasi ginjal atau cuci darah. Nah, check up ini apa? Ya sesederhana periksa darah rutin, periksa fungsi ginjal. Ini dari umur berapa, Dok? Kalau untuk anak-anak? Ya kalau dari anak sebetulnya bisa mulai dari usia sekolah, usia remaja. Kalau dari balita kan buku KIA. Lepas dari buku KIA kita bisa minta general check up secara sederhana. Supaya paling nggak kita bisa mendeteksi ada masalah apa pada anak-anak kita. Tetapi secara general, anak yang aktif, tumbuh kembangnya bagus, tingginya cukup, berat badannya nggak overweight maupun nggak underweight, itu biasanya tubuhnya sehat. Gitu. Karena anak penyakit kronik itu juga memang akan bermasalah di aktivitasnya. Lemes lah, loyo, anak-anak lain aktif dia nggak kuat kayak gitu-gitu. Dia pucat. Ini check up tadi bisa kalau kita menyinggung dikit soal check up berarti cuman hanya check up darah seperti itu ya, Dok? Iya, general check up yang minimal itu seperti darah perifer lengkap. Kemudian fungsi livernya, fungsi ginjalnya, kemudian cek urin. Karena salah satu indikator sederhana anak yang mengalami gangguan ginjal tahap awal di urinnya ada proteinnya, misalnya, atau ada darah samar. Itu juga bisa mendeteksi ada kelainan. Ada temuan soal itu, Dok? Iya. Jadi beberapa sejawat saya, para pakar ginjal ya, yang di RSCM, itu bikin satu survei. Ini mungkin publikasinya nanti setelah ada Konika nih, Kongres Dokter Anak di Semarang ya nanti.
Tapi ini saya sampaikan karena penting ini ya. Ini penting. Jadi mereka melakukan survei di anak remaja usia 12 sampai 18 tahun di Jakarta ya. Terhadap 400-an anak, itu ternyata ada sekitar 23% ya yang proteinnya positif. Dan sekitar 20% yang ada darah samar dalam urinnya. Ini darah samar apa sih dok maksudnya? Ada darahnya lah di urinnya. Oke. Harusnya kan nggak ada. Iya, yes. Hematuri namanya. Iya. Ya. Tapi anaknya nggak merasa apa-apa. Anaknya oke aja, sekolah biasa. Begitu dicek urinnya, ada proteinnya. Ini kan nggak normal. Oke. Dan inilah pentingnya screening tadi. Sesederhana cek urin itu nanti bisa kelihatan di situ. Nah ini maksud saya bahwa gaya hidup anak-anak remaja kita itu memang butuh dikoreksi. Butuh atensi seperti butuh itu. Butuh atensi, ya, perhatian dan butuh switching gitu ya. Jangan sampai yang seperti ini nanti berlanjut. Ini kan gangguan ginjal tahap awal, nanti kalau nggak diintervensi, karena penyakitnya gaya hidup ya perubahan gaya hidup. Gaya hidup. Tapi kan kadang-kadang memang permisif, itu yang bikin kan. Boleh ada nggak sih dok, karena kebetulan juga punya anak gitu loh, permisif ini paling susah sebenarnya. Ada batasannya nggak sih? Kalau memang mau minum tadi yang seperti dokter bilang minuman kemasan seperti itu, boleh misalkan sekali seminggu misalkan. Atau 2 kali seminggu, itu ada nggak sih dok sebenarnya? Sebetulnya batasan pastinya nggak ada ya. Cuman kalau anak itu sudah dikenalkan, dan itu karena masalahnya bahayanya adalah adiksi. Ya, kecanduan. Dan gula itu berbahaya karena tidak dianggap berbahaya. Oke. Itu yang bahaya tuh. Gula itu berbahaya karena dianggap tidak berbahaya. Iya, betul. Jadi oleh karena itu di keluarga itu emang mesti dibiasakan minuman air putih aja, air jernih ya. Air jernih lah. Ada nggak sih umurnya dok bahwa ketika anak sudah umur 10 ginjalnya sudah mulai terbentuk dengan kuat, kan ada yang waktu kita anak-anak masih kecil kan ini belum kuat nih, jadi harus hati-hati. Ada nggak sih kalau soal ginjal sendiri dok, dalam arti gini, bahwa ketika dia umur 10 misalkan oke lah boleh lebih banyak lagi asumsi minuman kemasan, atau memang sebenarnya cukup adalah kata yang terbaik misalkan. Kalau memang harus minum kemasan, minum yang cukup, tidak boleh berlebih, atau gimana dok? Sebaiknya memang anak tidak dikenalkan dengan minuman berwarna kemasan. Sama sekali sebaiknya. Karena begitu dia kenal, dia itu adiksinya itu yang paling susah. Dan itu lezat dia kan? Iya betul. Ya, jadi susah untuk menghentikan kalau dia sudah mengalami adiksi. Tapi protein yang ditemukan ini apakah ada satu spesifik dari sumber spesifik dok? Ya, kalau ada kebocoran protein di ginjal itu kan harusnya protein nggak boleh keluar. Berarti kan ada peradangan di glomerulus. Harusnya nggak ada protein yang keluar. Ya. Dan kenapa protein itu keluar? Ya bisa macam-macam sebabnya. Ada inflamasi, low grade inflamasi, dan ini biasanya pada anak-anak yang remaja yang sudah mulai obesitas, itu ada hipertensi nanti, ada resistensi insulin, macam-macam lah. Jadi biang keroknya memang di lifestyle yang nggak betul. Dan ini juga kalau kita bergeser sedikit dok ke diabetes, apakah saat ini anak-anak sekarang banyak yang mengalami diabetes atau obesitas? Karena memang kita tadi berbicara itu kan kayak setali 3 uang dok. Iya. Apakah hal tersebut benar adanya dok? Jadi kalau masalah diabetes pada anak, itu kita mesti bedakan antara diabetes yang tipe 1, karena pankreasnya mengalami kerusakan, ya nggak bisa produksi insulin dengan baik, itu autoimun biasanya. Itu biasanya anak kurus, ya dia butuh suntikan insulin seumur hidup. Ya, ini anak-anak ini biasanya datang dalam kondisi koma diabetikum ya, ketoasidosis ya. Tiba-tiba gula darahnya 600 misalkan, baru ketahuan gitu ya. Nah itu gejala-gejala awalnya ya biasanya banyak kencing, banyak haus, ya, lapar terus, tapi badannya kurus. Tapi ini tipe 1 ini beda penyebabnya, jadi memang kerusakan di pankreasnya. Tapi ada lagi diabetes tipe 2, ini yang karena gaya hidup. Biasanya diawali dengan obesitas dulu. Ya, sekitar 80% anak yang diabetes tuh disertai dengan obesitas. Nah, jadi memang obesitas ini memang, nah masalahnya obesitas itu sekarang trennya meningkat. Menjadi epidemi.
ya, menjadi epidemi. Ini semua umur, Dok? Semua umur. Anak-anak itu bahkan data WHO terbaru itu ada peningkatan 50% loh dari 10 tahun terakhir itu. 50 sampai 70 kalau nggak salah, Dok. Apa? Ya, jadi dulu dekade yang dulu Yes. itu angkanya berapa gitu ya. Sekarang ini naiknya tuh 50%. Yang anak-anak, yang remaja itu sekitar berapa ya? 23% apa? Ya, sekitar 70% lah kalau memang kita menggabungkan Ya, remaja dan anak-anak dalam satu klasifikasi seperti itu ya, Dok. betul. Jadi memang mengerikan. Oke. Ada epidemi obesitas, padahal obesitas itu bukan menular. Epidemi itu seperti penyakit menular. Siapa yang seharusnya concern dengan hal ini, Dok? Ya, saya kira semua pihak ya, termasuk pemerintah saya kira. Oke. Karena kan obesitas itu penyakit gaya hidup ya. Apalagi pasca pandemi ya, anak-anak kebanyakan snacking, Yes. kemudian juga tadi minuman manis itu sumber biang kerok obesitas. Kemudian juga nggak mau olahraga. Olahraga seperti itu. Biasanya karena obesitas dia nggak mau olahraga. Karena nggak mau olahraga tambah obesitas. Jadi muter-muter di situ. Iya. Iya kan? Dan obesitas tadi mungkin bisa ngaruh juga ke, kalau tadi memang tadi dokter bilang pankreasnya rusak lah, bisa juga ke gagal ginjal itu ya, Dok, berarti, Dok ya. Ya. Kalau anak obesitas problemnya bukan merusak pankreas tapi resisten insulin. Oke. Nah, itu diabetesnya tipe 2. Kalau anak yang pankreas rusak itu kurus biasanya, nggak pakai obesitas dia. Baik, tahan dulu, Dok. Kita masih akan berbincang masih bersama Dr. Piprim terkait dengan kondisi kesehatan pada anak di Indonesia. Usai jeda berikut. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Apalagi pada tahun 2030-an, Indonesia akan memperoleh bonus demografi dan sektor kesehatan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah berharap agar permasalahan kesehatan yang ada saat ini dapat diatasi bersama dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah. Namun di tengah upaya pemerintah dalam membangun generasi yang berkualitas, Indonesia nyatanya kini menghadapi tantangan kesehatan pada anak-anak calon generasi penerus bangsa. Selain masalah stunting yang menjadi PR besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas bangsa, penyakit tidak menular seperti gagal ginjal juga kini banyak diidap anak-anak hingga terpaksa rutin melakukan cuci darah. Berdasarkan informasi, sekitar 60 pasien anak-anak tercatat rutin melakukan cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta, di mana 30 diantaranya melakukan hemodialisis. Sementara itu, penyakit tak menular lainnya yang juga memprihatinkan, yakni penyakit diabetes pada anak, di mana angkanya terus meningkat. Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dari tahun 2010 hingga 2013 saja, diabetes tipe 1 pada anak usia 1 hingga 12 tahun meningkat hingga 70%. Kedua penyakit berbahaya yang menghantui anak-anak ini tak luput dari akibat pola hidup yang dijalani para generasi penerus bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjadi negara maju, melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya dan juga stunting menjadi modal utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah, semua aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Berbagai program dan acara, mulai dari kampanye kesehatan hingga kegiatan edukatif, dirancang untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan optimal agar generasi bangsa yang sehat mampu membawa negara semakin maju. Dok, ini IDAI baru ulang tahun, Dok, benar? Ya, bulan lalu. Bulan lalu, ini ada apa? Visi baru nggak sih, Dok, di umur yang baru ini? Ya, kita semboyannya adalah memeratakan pelayanan kesehatan anak di seluruh wilayah di Indonesia. Oke, tapi memang tantangan yang dihadapi, ini kita bergeser sedikit, Dok, sebelum nanti membahas lagi terkait kesehatan anak, apa yang dihadapi oleh IDAI sendiri, Dok? Ya, tantangan tentu banyak ya.
Tapi kalau di dunia kesehatan anak, kita masih berkutat di penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sekarang ini bermunculan kembali penyakit-penyakit yang tadinya bisa dicegah dengan imunisasi ya, seperti polio, difteri, campak, pertusis itu. Sekarang karena pasca pandemi, cakupan imunisasi belum pulih kembali, maka penyakit-penyakit itu masih ada, sehingga kan kemudian pemerintah kita menetapkan adanya PIN polio ya, di seluruh provinsi di Indonesia yang belum mengalami subpin kemarin itu. Itu artinya apa? Artinya cakupan imunisasi memang tidak berhasil mencapai targetnya. Baik. Itu berarti harus digenjot lagi oleh kawan-kawan IDAI seperti itu ya dok, dan juga bekerja sama dengan pemerintah begitu. Betul, makanya kami dari IDAI kan menggulirkan satu program yang kita sebut dengan Pediatrician Social Responsibility itu ya. Jadi ada satu dokter anak mengampu 2 puskesmas. 2 puskesmas. Nah, jadi kita ingin dokter anak itu bisa menjangkau ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Karena disitulah kita harus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatannya. Karena mereka kan yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien di awal. Gitu. Jadi kita ingin menyongsong. Targetnya adalah untuk mencoba berkontribusi dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita. Baik, dok, kembali lagi kita terkait dengan isu kesehatan anak yang saat ini mungkin menjadi concern. Kalau tadi kita sudah ngomong gagal ginjal, seperti itu ada obesitas dan juga diabetes seperti itu, pneumonia dok. Ini memang sempat sempat viral kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, tapi masih menjadi penyakit yang mematikan seperti itu dok, apalagi bagi anak-anak. Ya, jadi kalau berdasarkan audit, kami punya Satgas Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi Balita ya. Itu ada Satgasnya kerjasama dengan stakeholder lain ya. Berdasarkan temuan audit dari Satgas kami itu, ada 2 penyakit yang menjadi penyebab dasar dari kematian di 48 jam pertama. Itu adalah pneumonia dan diare, ya. Dan ini sebenarnya cocok dengan antisipasinya, yaitu dengan dimasukkannya vaksinasi terhadap pneumonia dan vaksinasi terhadap diare ke dalam program rutin, program imunisasi rutin di puskesmas. Ini untuk antisipasi karena 2 penyakit ini jadi masalah utama di negara kita. Karena apa dok? Apakah karena memang kondisi cuaca kah, atau memang itu yang dialami oleh negara Indonesia, atau memang berlaku juga di negara lain atau? Ya, di negara berkembang ya itu memang pneumonia itu kan masih jadi masalah, di antaranya karena status nutrisinya juga, ya, kemudian lingkungan udara, paparan rokok misalkan. Ya, salah satu cara efektif untuk mencegahnya dengan imunisasi, imunisasi PCV. Makanya itu masuk ke program imunisasi rutin. Diare juga sama. Diare itu di antara penyebab yang sering adalah diare karena virus ya, karena rotavirus. Dan diare rotavirus itu kalau sudah kena, dia bisa sehari diare sampai 20 kali, 30 kali. Dan biasanya perlu diinfus, bisa dehidrasi. Nah, oleh karena itu memberikan imunisasi rotavirus pada anak-anak di posyandu atau di puskesmas secara gratis ya, itu diharapkan bisa menurunkan kejadian. Apa sih indikatornya seorang anak bisa atau terkena pneumonia sendiri dok? Karena misalkan kalau punya anak batuk setiap malam, apakah itu salah satunya? Dan juga apa yang harus dilakukan? Apakah harus ronsen? Apa tolak ukurnya dok? Ya baik, pneumonia itu sesak nafas pada bisa bayi atau balita ya. Yang paling jelas, yang gampang adalah cuping hidungnya itu berkembang kempis. Jadi kalau dia tiap napas. Ya, kalau kita napas kan cuping hidung harusnya nggak bergerak kan. Nah, anak yang sedang sesak itu cuping hidungnya kembang kempis. Ya, itu menandakan ada ada upaya untuk menarik nafas secara sengaja. Dan kalau kita lihat buka bajunya, maka di sela-sela iganya itu melesak ke dalam. Melesak ke dalam setiap kali dia napas. Jadi kelihatan betul bahwa dia itu kayak lapar udara gitu. Kayak lapar udara dia. Di samping tentu frekuensi nafasnya juga lebih cepat dari
biasanya. Oke. Nah kalau bayi kecil bisa tambah merintih gitu ya, ada merintih. Gitu. Nah tapi kalau pada yang lebih besar dia tadi cuping hidung, ada retraksi istilahnya ya, cekungan di sela iga dan napas lebih cepat. Biasanya ada demam, didahului juga dengan batuk sebelumnya. Nah ini tanda-tanda bahaya yang membuat seorang anak itu harus diwaspadai pneumonia dan mesti segera dibawa ke dokter. Oke, baik. Dok, apa sih yang menjadi tantangan bagi IDAI sendiri dalam menuntaskan atau mengentaskan lah penyakit-penyakit yang memang saat ini mungkin bukan hanya yang viral gitu ya, tapi yang tidak viral yang mungkin menjangkiti generasi-generasi penerus bangsa ini. Dan juga bagaimana kerjasama dengan atau peran pemerintah dalam hal ini Menkes dan kerjasamanya dengan IDAI sendiri. Ya, jadi tantangannya tentu banyak ya. Tadi penyakit menular, penyakit tidak menular tadi ya, yang gaya hidup ya. Tapi betapapun kita selalu memang berpikir bahwa musuh utama kita para dokter itu adalah angka kematian dan angka kesakitan bayi dan balita. Itu perang panjang untuk memerangi musuh besar kita itu. Tentu kita harus bekerja sama karena kalau mengandalkan kita sendiri ya nggak cukup SDM-nya, ya sumber daya yang lainnya. Makanya kita kerjasama dengan stakeholder lain, diantaranya Kementerian Kesehatan. IDAI menjalin kerjasama dengan sudah lama, ya sudah banyak. Kita biasanya sebagai narasumber, kemudian sebagai advisor, ya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan, guideline dan sebagainya. Itu yang kita lakukan dan sampai saat ini yang terbaru adalah tadi program pendampingan dokter anak ke puskesmas. Saya kira Kementerian Kesehatan juga sangat menyambut baik. Kita ada MOU-nya dengan Direktorat Gizi KIA ya, bahwa kita akan secara volunteer, ini kegiatan volunteer nih. Volunteer? Iya volunteer. Jadi IDAI ini menghimbau, ini kalau istilah kami tuh zakat profesinya lah. Gitu, ya. Melayaninya seperti itu. Ya, ada hak orang miskin ilmu ya pada ilmu kita kan itu harus kita keluarkan. Dan alhamdulillah itu disambut baik ya, ada 2.700 dokter anak yang menyambut program ini dan melayani 5.400 puskesmas. Dari target 10.000 ya, itu kan lumayan tuh. Karena ini kan volunteer. Itu teman-teman di daerah juga sangat semangat. Kadang-kadang mereka berkunjung ke puskesmas itu dengan speedboat, dengan apa segala macam, dan melakukan pelatihan di situ. Dan biasanya ada juga yang bersama dengan pemerintah daerahnya, kunjungan kepala daerah ke situ, dokter anaknya ikut. Ada juga pendampingan daring, secara online, itu juga sudah dilakukan. Berapa timeline-nya, Dok? Target ini dipenuhi, ada timeline-nya nggak? Roadmap-nya seperti itu, Dok? Roadmap-nya sebetulnya kan yang menentukan pemerintah ya. Kita kan seperti masalah stunting, masalah penurunan angka kematian bayi dan balita, kita mencoba membantu pemerintah berdasarkan keilmuan kita. Tapi untuk IDAI sendiri kita punya ranstra, ya kita punya target-target. Tapi tentu saja target kita bukan ke angkanya sendiri, karena itu kan sebetulnya tanggung jawabnya kita semua ya, terutama pemerintah ya. Kalau IDAI targetnya adalah seperti tadi pendampingan, misalkan kita ingin semua puskesmas itu punya akses ke dokter anak, baik secara offline maupun online. Jadi nggak ada lagi puskesmas yang kesulitan untuk bisa berkonsultasi dengan kami sebagai dokter anak untuk sebagai pengampunya. Kira-kira ini yang menjadi hambatan apa sih, Dok? Apakah memang dokter anaknya kurang di Indonesia atau terpusat hanya di Pulau Jawa lah, atau apa sih sebenarnya bottleneck-nya di mana, Dok? Ya sebenarnya kalau dibilang kurang, di semua negara itu dokter pasti kurang. Pasti akan kurang. Tapi sebenarnya bagaimana strategi kita mengatasi hal itu? Pandemi itu mengajarkan pada kita bahwa telemedicine itu sangat-sangat efektif dan efisien untuk mengatasi keterbatasan dokter. Di tempat geografis kita kan punya 17.000 kepulauan.
Nah, itu yang kita terapkan sekarang ini. Jadi kita bisa bayangkan sebulan 2 kali itu kita mengadakan case-based lecture misalkan. Itu kerjasama dengan dokter puskesmas. Jadi kan gini, ada dokter puskesmas mengajukan satu kasus, ada dokter anak pendampingnya, kemudian nanti misalkan yang presentasi di mana ya, di kemarin itu kayak di Riau lah, puskesmas Riau, dokter anaknya dari Riau juga, yang membahas nanti konsultannya dari Jogja misalkan. Masalahnya apa? Masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Nanti moderatornya dari Jakarta. Jadi dengan adanya konsep telemedicine ini, kita juga alhamdulillah bisa mencerahkan ya wawasan dokter-dokter umum di puskesmas se-Indonesia gitu, tanpa harus mereka hadir, tanpa harus hadir, tapi mereka tetap dapat ilmunya. Dan ini respons dari teman-teman di puskesmas sangat baik sekali. Baik, dok, di terakhir dok, apakah saat ini pemerintah, dalam arti pemerintah ya, mendukung penyehatan anak-anak, misalkan dengan aturan-aturan yang baru lah terkait dengan susu formula seperti itu. Apakah we're on the right track right now? Cuman memang kita masih harus terus berusaha dan tidak akan instan, tapi akan ada ujungnya gitu. Ya, saya kira berbagai upaya yang sudah dilakukan, termasuk yang baru kan penerbitan peraturan pemerintah tentang susu formula itu saya kira kami sangat mendukung, karena kita kan harusnya memang ASI eksklusif, ya. Jadi susu formula itu adalah medically purpose. Jadi dia harus diresepkan oleh dokter atas indikasi medis. Misalkan pada bayi prematur, pada bayi gizi buruk, pada bayi alergi dan seterusnya. Ada kekurangan enzim tertentu, susunya khusus seperti itu. Yang terjadi sekarang kan memang kemudahan orang awam itu untuk membeli susu dengan beragam harga kan, yang murah sampai yang mahal. Nah, itu satu, yang penting implementasi di lapangan seperti apa, kita sih ingin dilaksanakan dengan baik ya, monefnya juga. Tapi yang kedua juga di sisi lain, IDAI dengan Satgas ASI, kita punya Satgas ASI ya, itu kami sangat antusias untuk melatih para dokter bagaimana caranya bisa mendampingi ibu-ibu supaya bisa memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Ini harus penting. Jadi regulasinya ada, tapi si dokter anaknya, dokter umumnya, bidan dan sebagainya itu memang harus juga paham bagaimana supaya si ibu ini bisa didampingi agar mau memberikan ASI eksklusif. Ini program IDAI dengan Satgas ASI, kita punya 30 cabang, rencananya juga kita akan bikin BP2 ASI untuk di cabang-cabang tadi supaya gerakan ASI eksklusif ini semakin masif. Marak lah, semakin masif. Kenapa harus ASI eksklusif? Karena banyak sekali manfaatnya, kesehatan, emosi, ekonomi juga. Kita bisa bayangkan kalau sudah ekonominya pas-pasan, betul. Bapaknya harus ngerokok, ya kan? Bapaknya beli rokok, ibunya harus beli susu formula buat bayinya. Padahal penghasilan pas-pasan, kan itu sangat mengganggu ekonomi keluarga. Baik, terima kasih dok. Terima kasih atas insight-nya pada one on one kali ini. Kita berharap ada output yang baik, tidak hanya dari IDAI, mungkin dari pemerintah juga, dan terlebih mungkin buat para orang tua yang harus menjaga anak-anaknya lebih aware lagi terkait dengan kesehatan mereka. Terima kasih dok atas waktu dan kesempatannya. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di One on One kali ini. Saya Samuel Purwa pamit undur diri. Sampai jumpa di One on One berikutnya.